Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tegar Febru di konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis fungsi, yakni ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Bagaimana pembahasannya? Mari kita diskusikan bersama-sama. Fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Kita kenali jenis-jenis fungsi ini pertama kali lewat definisi terlebih dahulu. Yang pertama, definisi fungsi injektif. Misalkan terdapat sebuah fungsi f di mana memetakan dari A ke B. Satu fungsi dikatakan fungsi injektif jika untuk setiap X1 dan X2 anggota A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Definisi fungsi surjektif. Misalkan fungsi f memetakan dari A ke B, suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif jika untuk setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Untuk definisi fungsi bijektif sendiri adalah ketika suatu fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Kita masuk ke contoh soal agar memperjelas pemahaman kita mengenai jenis-jenis fungsi ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif atau fungsi surjektif jika f memetakan dari z ke z dengan fx sama dengan 2x. Kita cari tahu. Yang pertama kita selidiki terlebih dahulu apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau tidak. Berdasarkan definisi, fungsi f yang memetakan dari z ke z atau ini merupakan simbol dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Fungsi dikatakan fungsi injektif jika untuk setiap X1 dan X2 anggota Z dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Untuk pembuktiannya, kita ambil sebarang X1 dan X2 anggota Z, kemudian pilih X1 misalkan A dan X2 misalkan B dengan A tidak sama dengan B. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsinya, diperoleh FA sama dengan 2A dan FB sama dengan 2B. Jelas bahwa FA tidak sama dengan FB karena A tidak sama dengan B. Maka sesuai dengan definisi dapat disimpulkan Fx sama dengan 2x adalah fungsi injektif. Kita lihat di grafiknya seperti ini. Kemudian karena fungsi ini memetakan dari z ke z atau dari bilangan bulat ke bilangan bulat, maka grafiknya akan jadi seperti ini. Oke. Kita lanjut ke pembuktian apakah fungsi ini surjektif atau tidak. Berdasarkan definisi,
Fungsi dikatakan fungsi surjektif jika untuk setiap Y anggota Z terdapat X anggota Z sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Nah, tapi dalam fungsi ini ternyata terdapat Y yang tidak memiliki pasangan pada domain Z, yakni jika Y adalah bilangan ganjil. Kita misalkan Y sama dengan 1, diperoleh X sama dengan setengah. Karena pada sumbu X diperoleh bilangan pecahan yang mana tidak termasuk ke dalam domain F, yakni bilangan bulat atau Z, maka fungsi Fx sama dengan 2x bukan merupakan fungsi surjektif. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik. Di sini terlihat bahwa Y tidak memiliki pasangan dengan X saat Y adalah bilangan ganjil. Kita lihat misalkan Y sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan setengah. Dan pada grafik ini tidak ada pemetaan X sama dengan setengah dan Y sama dengan 1. Karena hal tersebut, maka fungsi ini bukan merupakan fungsi surjektif dan hanya merupakan fungsi injektif saja. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada soal, tentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif atau surjektif jika F memetakan dari R ke R dengan Fx sama dengan X kuadrat. R yang dimaksud adalah himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real positif dengan 0 termasuk ke dalamnya. Kita buktikan dari fungsi injektif terlebih dahulu. Berdasarkan definisi, masuk ke pembuktiannya adalah ambil sembarang X1 dan X2 anggota bilangan real di mana X1 tidak sama dengan X2. Kemudian agar lebih mempermudah pemahaman kita akan mengambil angka saja. Misalkan angka tersebut adalah 1 dan min 1. Jelas bahwa 1 tidak sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, diperoleh F1 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1. Kemudian F min 1 hasilnya juga 1. Akibatnya, karena terdapat X1 dan X2 anggota bilangan real yang mana X1 tidak sama dengan X2, menghasilkan Fx1 sama dengan Fx2, maka terjadi kontradiksi dengan definisi dari fungsi injektif di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini bukan merupakan fungsi injektif. Agar lebih jelas kita lihat pada grafiknya. Tadi kita memilih X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Dan terlihat pada grafik hasil pemetaan dari X1 dan X2 adalah sama, yakni pada Y sama dengan 1. Kemudian kita bisa ambil contoh lain, misalkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 2. Hasil pemetaannya juga sama, yaitu pada Y sama dengan 4. Kita lanjutkan ke pembuktian apakah fungsi tersebut surjektif atau tidak.
kita tulis dulu definisinya, definisi dari fungsi surjektif, kemudian masuk ke dalam pembuktiannya. Kita ambil sembarang Y, anggota R positif, kemudian kita pilih Y, misalkan A, kemudian diperoleh fx sama dengan x kuadrat, di mana fx sama dengan Y, maka diperoleh Y sama dengan x kuadrat. Kita substitusikan A ke dalam persamaan, sehingga diperoleh X sama dengan akar A. Karena X sama dengan akar A masuk ke dalam domain F, yakni himpunan bilangan real, maka fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi surjektif. Kita lihat pada grafiknya, di mana seluruh X atau sumbu X itu terdapat pemetaan di Y atau R positif. Kemudian masuk ke dalam contoh soal terakhir. Apakah fungsi tersebut merupakan injektif atau surjektif jika F memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 2x plus 3. Kita tulis terlebih dahulu definisinya. Yang pertama, definisi dari fungsi injektif seperti ini. Dalam pembahasannya, seperti biasa, karena definisinya itu terdapat kalimat atau pernyataan untuk setiap X1 dan X2 anggota bilangan real, maka untuk pembuktiannya sendiri kita harus ambil sebarang X1 dan X2 anggota bilangan real. Kemudian kita pilih X1, kita misalkan A, dan X2 kita misalkan B, dengan A tidak sama dengan B. Kemudian kita substitusikan ke fungsinya. Kemudian diperoleh FA tidak sama dengan FB. Maka sesuai dengan definisi dapat disimpulkan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 adalah fungsi injektif. Untuk grafiknya sendiri seperti ini, dimana untuk setiap X1 dan X2 yang tidak sama, maka pemetaan di Y-nya juga berbeda. Maka fungsi ini disebut dengan fungsi injektif. Lanjut ke pembuktian fungsi surjektifnya. Kita tulis terlebih dahulu definisi. Kemudian untuk pembuktiannya kita ambil sebarang lagi. Ambil sebarang Y anggota bilangan real. Kemudian kita pilih Y, kita misalkan A. Maka diperoleh nilai X sama dengan A min 3 per 2. Karena A min 3 per 2 masuk ke dalam domain F atau bilangan real, maka fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik fungsinya. Sesuai definisi, untuk setiap Y anggota bilangan real, maka sepanjang sumbu Y atau sumbu vertikal ini terdapat X anggota bilangan real juga, sehingga fx sama dengan Y. Jadi untuk setiap Y ini memiliki pasangan
X yang memenuhi grafik yang terbentuk. Jadi, karena fungsi fx sama dengan 2x plus 3 merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dapat kita sebut sebagai fungsi bijektif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.